Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufan Muhammad Rizky dengan NRP 15 2021 dan rekan saya Ali Akbar Permana akan menjelaskan kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Nah, sebelum kita melanjutkan ke definisi dari kriptografi tersebut, saya akan menjelaskan tentang sisi historis dari kriptografi tersebut. Nah, kriptografi itu menurut catatan sejarah telah ada sejak masa kejayaan Yunani kuno, yang bila diartikan bahasa aslinya yaitu kriptos yang memiliki makna tersembunyi atau rahasia, dan grafen yang berarti menulis. Nah, bisa disimpulkan bahwa eh, kriptos artinya tersembunyi atau rahasia, dan grafen artinya menulis. Setelah kita tahu setelah kita tahu sisi historis dari kriptografi, nah, apa sih kriptografi secara definisi? Secara definisi, kriptografi bisa diartikan sebagai suatu ilmu atau seni yang menjaga keamanan pesan. Nah, lalu bagaimana definisi kriptografi menurut para ahli? Menurut buku karangan Bruce Snyder yang berjudul Applied Cryptography, kriptografi merupakan suatu seni atau ilmu untuk menjaga kerahasiaan dari sebuah tulisan agar tetap aman tanpa diketahui pihak yang tidak berkepentingan. Nah, selain dari karangan Bruce Snyder, ada juga pengertian dari ahli-ahli yang lain seperti Talbot dan Wells pada karangan mereka yang berjudul Complexity and Cryptography, yang mendefinisikan kriptografi sebagai sebuah teknik rahasia dalam penulisan dengan menggunakan karakter khusus dan menggunakan huruf dan karakter di luar bentuk aslinya, ataupun dengan metode-metode lainnya yang hanya bisa dipahami pihak-pihak yang memproses kunci. Lalu, bagaimana dengan implementasi kriptografi tersebut? Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, teknologi jaringan komputer dan internet, maka semakin banyak aplikasi yang muncul dengan memanfaatkan teknologi jaringan tersebut. Agar aplikasi dapat digunakan dan dipercaya oleh pengguna untuk menjalankan fungsinya, maka pengiriman data pengguna harus aman dari serangan-serangan yang tidak diinginkan. Hal tersebut membuat kriptografi sangat penting dalam dunia keamanan maupun teknologi informasi. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan banyak em, menggunakan kriptografi untuk melindungi data-data penggunanya. Menurut Cloudflare, encrypt atau enkripsi adalah cara mengacak data sehingga informasi tersebut hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki aksesnya saja. Secara teknis, encryption adalah proses konversi teks biasa yang terbaca manusia menjadi teks yang tidak bisa dibaca dan dimengerti. Data atau teks yang terenkripsi itu umumnya disebut sebagai ciphertext, sedangkan data atau teks yang dapat dibaca oleh orang umum disebut plaintext. Dan juga menurut buku kriptografi yang ditulis oleh Rinaldi Munir, enkripsi adalah proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext. Jadi dapat diartikan bahwa enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Setelah enkripsi, ada yang namanya deskripsi. Deskripsi adalah proses mengubah data yang tidak terbaca atau telah terenkripsi menjadi bentuk yang mudah dibaca. Deskripsi juga dapat dilakukan secara otomatis atau manual dengan menggunakan kata sandi atau password. Selama proses tersebut, sistem akan mengekstraknya dan mengubah menjadi teks atau gambar agar tidak hanya dapat dipahami oleh pembaca, tetapi sistem juga dapat membacanya secara keseluruhan. Apa tujuan terciptanya enkripsi dan dekripsi? Dengan penjelasan yang baru saja saya kasih tahu, diketahui bahwa sebenarnya tujuan enkripsi dan dekripsi bisa dikatakan hampir sama, karena keduanya saling berhubungan satu sama lain. Berikut merupakan beberapa tujuan enkripsi dan dekripsi. 1. Untuk menjaga keamanan data Anda yang bersifat pribadi.
2. Untuk membantu memastikan keaslian dokumen Anda jika barangkali terjadi perubahan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka Anda dapat mengetahuinya. 3. Untuk mencegah terjadinya plagiat pada dokumen Anda. 4. Untuk membantu kegiatan komunikasi Anda tidak mudah diakses oleh hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Algoritma enkripsi terbagi atas dua kategori, yaitu enkripsi simetris dan asimetris. Enkripsi simetris, sesuai namanya, ini adalah enkripsi yang menggunakan satu keyword yang sama untuk mengenkripsi plain text dan mendekripsi ciphertext. Penggunaan satu kunci ini mempercepat prosesnya, oleh karena itu disebut simetris. Mudahnya begini, seperti jika Anda ingin membuka pintu, Anda memerlukan sebuah kunci. Enkripsi simetris hanya memerlukan satu kunci untuk membuka ataupun menutup pintunya. Contoh algoritma enkripsi simetris seperti Caesar, Blowfish, data enkripsi standar, DES, Trifle DES, dan AES. Enkripsi asimetris adalah enkripsi yang menggunakan dua keyword yang berbeda antara proses enkripsi dan dekripsi. Enkripsi ini lebih baru dibandingkan dengan yang simetris. Contoh mudahnya, jika Anda memiliki sebuah gudang, biasanya kunci luar gudang adalah menggunakan gembok, sedangkan bagian dalam dikasih kunci slot. Enkripsi ini dikenal dengan end-to-end encryption. Contoh algoritmanya yang sering dipakai adalah RSA dan Eclipse Cross Cryptography. Walaupun saling berkaitan satu sama lain, enkripsi dan dekripsi juga memiliki perbedaan di antara keduanya, yaitu 1. Algoritma enkripsi menggunakan pesan dan kunci plaintext selama proses enkripsi. Sedangkan pada proses dekripsi, algoritma dekripsi mengubah format pesan terenkripsi, yaitu ciphertext yang menggunakan kunci pribadi. 2. Enkripsi dilakukan pada pengiriman data, sedangkan dekripsi dilakukan pada penerimaan data. 3. Fungsi utama enkripsi adalah mengubah plain text ke dalam bentuk ciphertext, sedangkan fungsi utama dekripsi adalah mengubah ciphertext ke dalam bentuk plain text. Keempat, enkripsi dilakukan secara otomatis ketika data dikirim oleh mesin yang dilakukan sebagai sumbernya, sedangkan dekripsi dilakukan pada mesin yang menerima data terenkripsi dan mengubahnya ke format aslinya. Nah, setelah penjelasan dari teman saya tadi, jadi kriptografi itu terbagi dua, yaitu ada kriptografi klasik dan kriptografi modern. Nah, menurut buku kriptografi yang ditulis oleh Radi Munir, contoh dari kriptografi klasik itu sangat banyak. Contohnya ada di sebelah saya ini, di atas. Nah, setelah penjelasan dari saya dan teman saya, kita bisa tahu apa sih itu kriptografi, apa itu jenis kriptografi, dan penggunaannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk untuk lebih lanjut tentang kriptografi, uh, tetap stay tune ya di video kita. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.